Jadi kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang dari Desa Sumbersari, yang bernama Bapak Warsidi. Langsung saja ke narasumbernya. Bagaimana Pak awal mulanya berdirinya Desa Sumbersari? Awal mulanya berdirinya Desa Sumbersari itu menurut sejarah para sesepuh di Pulau Jawa itu tepat tahun berapa kami telah jelas. Ada yang namanya program transmigrasi, yang intinya transmigrasi itu dari daerah padat ke daerah yang sepi, dalam arti dari kota ke desa lah istilahnya itu, untuk mengurangi kepadatan jiwa atau mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Terus kan Sumbersari itu kan pecah Pak, antara Mekarsari sampai Sumbersari. Apa ada perpecahan itu? Pecahan itu dulu yang kita namakan pemekaran desa ya. Itu tepatnya tahun 2008 di saat kemungkinan almarhum Haji Satarjo. Kebetulan sekretaris desanya saya sendiri. Nah, dengan adanya program pemekaran desa itu karena ada munculnya program PNPM. PNPM itu program mandiri pedesaan. Jadi intinya, kenapa Pak Sama tadi tanya kok diadakan perpecahan ya? Itu perpecahan itu bukan karena ada konflik masalah apapun, tidak. Jelas untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Jadi desa yang luasnya sekian ribu meter dan desa yang luasnya hanya sekian ribu meter itu jumlah satuan itu nggak jauh berbeda. Jadi kalau Sumbersari tidak dimekarkan, 10 tahun yang akan datang gurung rokok, karena di saat itu jumlah luas wilayahnya itu dari Cipaserong sampai ke Bayaran itu kalau nggak salah hampir 9 kiloan. Itu terdiri dari satu desa. Nah, sama bayangkan kalau nggak dimekarkan, kapan torotonnya bangun? Juga Pak Jatuh masih gagasan, bikin agak mekarkan enggak. Dan taroto akhirnya dimekarkan. Ya kudune warga Mekarsari itu sedikit mengucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak Sadar atau kepada perangkat desa saat ini yang memekarkan. Enggak, kalau tidak dimakan saat itu ya Mekarsari tidak punya kepala desa. Tetap kepala desa Sumbersari. Terus apalagi saya mau tanyakan? Nah, cukup. Yaitu sebatas pengetahuan daripada saya ya. Untuk pasnya ya kami manusia biasa pasti banyak kekurangan. Untuk secara mendetail kami bisa menjawab secara mendetail asal bukan dokumen. Kami ya manusia biasa. Memori itu nggak setajam memori yang ada di komputer ya. Itu kira-kira seperti itulah Desa Sumbersari itu berdirinya, dan akhirnya kenapa kok dimekarkan, dipecahkan. Tadi itu yang bisa saya sampaikan. Tidak sebatas itu, kurang lebihnya kalau ada kekurangan dari sana ini ya kami ya mohon maaf. Ya mudah-mudahan seperti ini udah bisa lah sebagai gambaran untuk sama ketahui, karena sampai generasi muda yang akan menjadi tulang punggungnya negara ya, segalanya mana sejarah itu ya paling bagus. Pada zaman kolonial Belanda, untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, maka diadakan program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Pada tahun 1941, oleh pemerintah, penduduk dari Pulau Jawa dikirim ke Pulau Sumatera sejumlah 500 kepala keluarga, mulai membuka hutan belantara untuk membuat perdesaan, yaitu di antara Desa Tanjung Sari atau Kota Sari, Bedeng 64 yang dipimpin oleh Bapak Mulyono dengan membawahi 200 kepala keluarga. Desa Sumberjo Bedeng 65 yang dipimpin oleh Bapak Martojo dengan membawahi 300 kepala keluarga. Pada masa itu, masing-masing pembukaan lahan dibuatkan bedeng-bedeng, yaitu mulai dari bedeng 1 yang berpusat di Metro hingga bedeng 67 di sekampung. Karena kondisi alam serta semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh para transmigran, maka mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah warga dan yang meninggal. Terusik binatang buas dan sebagian pindah ke lokasi lain. Bahkan ada pula yang memilih untuk pulang ke Pulau Jawa.
bergabungnya dua desa. Karena semakin berkurangnya warga, maka salah satu desa tersebut sempat mengalami kekosongan kepemimpinan hingga pada akhirnya pada tahun 1943 kedua desa tersebut digabung menjadi satu desa. Dari desa Tanjung Sari atau Kutosari diambil dari sarinya, dan dari desa Sumberrejo diambil dari sumber, hingga gabungan antara dua desa tersebut dinamakan Sumbersari. Kekosongan warga pada masa itu, desa Sumbersari dipimpin oleh Bapak Martorejo, dan baru pada masa itulah pemimpin desa disebut dengan istilah lurah yang sebelumnya disebut pimpinan bedeng. Pada saat kepemimpinan Bapak Martorejo, yaitu pada tahun 1943-1947, banyak warga yang meninggalkan desa Sumbersari. Memperhatikan kondisi tersebut, maka pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan atau mengusulkan program transmigrasi angkatan kedua untuk mengirimkan penduduk dari Pulau Jawa untuk mengisi kekurangan warga di desa Sumbersari. Akhirnya upaya tersebut secara berangsur dari waktu ke waktu terbentuk gambaran desa sampai sekarang.